Bab 109, Membuntuti istrinya. Isi file audio dalam email itu berlama-lama di kepala Jordan. Semakin dia mencoba melupakannya, semakin jelas ingatannya. Jordan awalnya merasa lega bahwa itu hanya file audio tanpa konten visual dan grafis apapun. Namun, kata-kata dan suara terkadang lebih tak tertahankan daripada video dan gambar eksplisit. Alasannya, kata-kata dan suara tanpa gambar visual lebih meninggalkan imajinasi. Video hanya dapat disajikan dengan satu cara, tetapi ada kemungkinan tak terbatas dalam hal imajinasi. Binatang buas itu, Tyler Collins. Jordan memukul wastafel dengan kuat. Dia sudah memutuskan bahwa dia harus membalas dendam. Hailey, Tyler, dan bahkan Rachel. Jordan tidak akan mengampuni siapapun yang terlibat dalam masalah itu. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Jordan. Mengapa Hailey pergi bekerja pagi-pagi sekali dan pulang larut malam setiap malam? Petik 1. Hailey sedang hamil, jadi dia harus menjaga kesehatannya dan lebih banyak istirahat sekarang. Jordan awalnya berpikir bahwa Hailey hanya khawatir tentang proyek Hailey Residences dan karenanya, memutuskan untuk mengawasi konstruksi setiap hari. Namun, Jordan sekarang merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Mungkinkah Tyler Collins sudah kembali? Jordan curiga Hailey telah meninggalkan rumah lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar ayah dari bayi yang dikandung Hailey. Jordan tidak bisa lagi tetap tenang, tetapi dia harus melakukan tindakan yang baik untuk sampai ke dasar kebenaran. Pertama, Jordan berpura-pura mengemudi ke perusahaan, tetapi di sepanjang perjalanan, dia menelepon Salvatore dan bertukar mobil dengannya. Setelah itu, Jordan mengendarai Toyota Prius yang tidak mencolok kembali ke Rose Garden Villa. Tak lama setelah itu, Jordan menemukan bahwa Hailey telah berjalan keluar dari pintu masuk villa. Itu aneh. Mengapa Hailey tidak mengemudi ke tempat kerja? Petik 2. Ada banyak mobil mewah di garasi Jordan, yang bisa dikendarai Hailey sesuka hatinya. Jika dia tidak ingin menyetir sendiri, dia selalu bisa meminta sopir untuk mengantarnya. Namun, Hailey menelepon taksi dengan ponselnya. Tentu saja, taksi yang dia panggil bukan taksi biasa tapi Jaguar yang mewah. Jordan sekarang memperlakukan semua orang di sekitar Hailey sebagai musuhnya, dan ketika dia melihat Jaguar, dia bahkan merasa bahwa pengemudi mobil itu ada urusan dengan Hailey. Namun, Hailey duduk di kursi belakang mobil, dan dia bahkan mengkonfirmasi sesuatu dengan pengemudi sebelum masuk. Oleh karena itu, dia sepertinya tidak mengenal pengemudi secara pribadi. Jordan mengendarai Prius di sepanjang jalan, diam-diam membuntuti Jaguar tempat Hailey duduk. Saat berhenti di perempatan lampu merah, Jordan tanpa sengaja membiarkan mesin mobil mogok karena sudah lama tidak mengendarai mobil bertransmisi manual sehingga sedikit berkarat. Jordan hampir tidak bisa mengejar Jaguar. Namun, untungnya, dia tahu bahwa Hailey sedang menuju ke lokasi pembangunan Hailey Residence, jadi dia tidak kehilangan jejak mereka. Jaguar pergi setelah Hailey turun saat tiba di Hailey Residence. Sepertinya Hailey memang menyewa taksi sewaan pribadi, tapi kenapa dia tidak meminta sopir untuk mengirimnya saja? Petik 2. Dengan kekuatan Jordan di Orlando, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyiapkan 100 sopir untuk Hailey, yang akan lebih aman juga. Setelah tiba di Hailey Residence, Jordan menemukan bahwa Hailey sepertinya mencari seseorang tetapi tidak berhasil. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Namun, dia tidak berhasil menghubunginya. Apakah dia menelepon Tyler Collins? Hebat, kalian tidak cukup bersenang-senang di hotel itu, kan? Sekarang kamu ingin menyalakan kembali gairah dengan api lamamu, ya. Melihat betapa frustrasinya Hailey setelah gagal menghubungi orang yang dia coba telepon. Betapa inginnya dia melihat api lamanya, Jordan merasakan dorongan yang kuat untuk mengemudi dan menabraknya dengan mobil dalam keadaan marah. Namun, begitu dia menginjak pedal, mesin kembali mati. Transmisi manual sialan ini. Mungkin, ini adalah kehendak Tuhan. Dipenuhi dengan putus asa, Jordan segera menelepon Drew. Drew sepertinya belum sepenuhnya bangun ketika dia bertanya dengan mengantuk, "Ada apa, Jordan?" Petik 2. Jordan berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, dan aku ingin mendengar jawaban jujur darimu. Dan, jangan beritahu orang lain bahwa saya telah menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tahu apa konsekuensinya." Jordan sekarang akan melakukan tindakan untuk membuat Hailey memulai perceraian dengannya.
Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Hailey tahu bahwa dia sudah memeriksanya. Di sisi lain, Drew sekarang sepenuhnya tunduk pada Jordan setelah dipukuli hingga menjadi bubur olehnya sebelumnya. Dengan demikian, Drew adalah kandidat yang paling dapat diandalkan. Drew berkata, Jordan, saya belum sepenuhnya pulih dari luka yang saya derita setelah Anda memukuli saya. Aku tidak muak hidup. Aku tidak akan berani menentangmu. Jordan bertanya, apakah Tyler Collins sudah kembali ke Orlando? Apakah dia bertemu Hailey di lokasi Hailey Residence? Petik 2. Drew dengan cepat menjawab, Jordan, saya benar-benar tidak tahu. Sejak Anda mendamaikan pernikahan Anda dengan Hailey dan dia menjadi wakil direktur proyek, dia mengusir saya dan melarang ayah saya dan saya pergi ke lokasi. Petik 2. Jordan, apakah Anda curiga Hailey berhubungan dengan Tyler lagi? Tidak mungkin, Collins bangkrut. Mengapa Hailey terus menemuinya? Kata-kata Drew mengingatkan Jordan. Seorang suami akan tahu istrinya yang terbaik. Jordan tahu bahwa Hailey adalah wanita yang angkuh dan materialistis yang tidak akan tertarik pada pria miskin. Mengingat keadaan Tyler yang mengerikan, Hailey tidak akan terlibat dengannya lagi, bahkan jika dia pernah berselingkuh dengannya di masa lalu. Mungkinkah itu bukan Tyler Collins yang dia temui? Petik 2. Jika bukan Tyler Collins, itu berarti ada pria lain selain Tyler Collins. Itu bahkan lebih tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi. Agak bisa dimaklumi kalau Hailey akan menyontek Jordan dengan Tyler karena Jordan masih miskin saat itu. Namun, sekarang Jordan sudah menjadi presiden perusahaan, Hailey masih terlibat asmara dengan pria lain. Hailey Camden, banyak yang mengatakan bahwa kamu selalu berbeda dari Rachel Quinn. Apa yang membuatmu berbeda darinya? Anda sebenarnya jauh lebih buruk. Setidaknya, dia tahu harus menunggu suaminya melakukan perjalanan bisnis sebelum mencari mainan anak laki-lakinya. Namun, Anda menipu saya di lokasi proyek yang secara pribadi saya investasikan untuk Anda. Petik 2. Kemarahan di dalam Jordan meningkat. Drew tiba-tiba bertanya, Jordan, kurasa itu bukan Tyler. Mungkinkah itu desainer arsitektur baru yang direkrut oleh sahabat Hailey? Saya mendengar Elle menyebutkan bahwa dia menemukan mobil sport Aston Martin edisi terbatas di jalan 2 hari lalu, dan dia mengikutinya sampai ke sini untuk mendapatkan nomor pengemudi, tetapi yang mengejutkan, dia berakhir di Hailey Residence. Petik 2. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan bahwa pengemudinya adalah desainer arsitektur yang baru direkrut. Jordan bertanya, apakah dia ingat nomor platnya? Petik 2. Drew berkata, aku harus bertanya kepada Elle tentang ini. Jordan menginstruksikan, oke, tanyakan padanya dan kirimi saya pesan ketika Anda mendapat jawaban. Petik 2. Segera setelah menutup telepon, Jordan menerima teks yang berisi nomor plat mobil itu. Jordan dengan santai meneruskan nomor plat nomor itu ke butler Frank dan memintanya untuk memeriksa pemilik nomor plat ini. Setelah itu, butler Frank menjawab dengan menyebut nama seseorang. Chayden Huxley. Pada saat ini, Jordan mengerti segalanya. Tyler pergi ke New York untuk mencari bantuan dari keluarga Huxley, dan sejak itu, Chayden tidak hanya menyerangnya di pasar saham, dia bahkan merayu istrinya. Jordan sebenarnya tidak waspada atau mempersiapkan diri untuk itu. Untungnya, Chayden dianggap sebagai pria yang baik. Jika dia bajingan yang jahat, Hailey akan lama dilanggar olehnya. Tyler Collins, Chayden Huxley, siapapun yang terlibat dengan istriku harus mati. Bab 110, menguji dan membalas. Jordan sangat marah sehingga dia tidak bisa tenang sama sekali. Tidak ada orang di tempatnya yang bisa. Jordan segera menelepon Pablo. Jordan, apa perintahmu untukku? Pablo bertanya dengan hormat. Jordan berkata dengan nada mengancam, cari Tyler Collins di seluruh Orlando dan kebiri dia saat Anda melakukannya. Petik 2. Bajingan itu membuatku menjadi istri selingkuh ketika Hailey Camden dan aku menikah dan bahkan pergi ke New York untuk meminta Chayden Huxley menjadikanku istri selingkuh sekali lagi. Petik 1. Dia pantas mati. Pablo bertanya dengan ragu, Tuan. Jordan, bukankah kamu sudah berbaikan dengan Collins sebelumnya? Rosie Huxley tidur denganmu untuk menebus kesalahan putranya, bukan? Petik 2. Pablo tahu bahwa Jordan selalu menepati janjinya. Karena dia sebelumnya setuju dengan Rosie, dia seharusnya tidak berubah pikiran dan mengingkari janjinya, seperti kebiasaannya. Memang, Jordan tidak akan mengingkari janjinya kepada Rosie untuk melepaskan Tyler. Namun,
Dengan syarat Tyler tidak pernah tidur dengan Hailey. Rosie bersalah karena berbohong dan menyembunyikan kebenaran untuk putranya, jadi Jordan tidak bisa disalahkan karena gagal menepati janjinya. Jordan menyalak dengan marah, lakukan saja sejak aku menyuruhmu. Untuk apa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Pablo buru-buru meminta maaf dan berkata, ya, Tuan Jordan, saya akan mencari Tyler Collins dan mengebirinya segera setelah saya menemukannya. Tapi, Rosie Usley sangat mencintai putranya, dan aku khawatir begitu berita itu tersiar, dia akan kembali padamu untuk memohon belas kasihan lagi. Haruskah saya mengirim seseorang untuk mengawasinya agar dia tidak mengganggu Anda? Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, jika dia bersedia menebusku dengan tubuhnya, dia bisa datang ke sini dan melakukannya. Aku pasti akan menidurinya kali ini. Petik 2. Jordan sekarang menyesali keputusannya untuk membiarkan Rosie yang cantik bernyanyi sepanjang malam terakhir kali dia datang ke tempatnya, alih-alih tidur dengannya seperti yang dia tawarkan. Pada saat ini, Jordan tidak lagi peduli dengan fakta bahwa Rosie jauh lebih tua darinya dan merupakan generasi yang lebih tua. Yang dia inginkan hanyalah menidurinya untuk membalas dendam pada Tyler. Jordan melanjutkan, juga jika Anda melihat Aston Martin 177 dengan plat nomor New York, hancurkan bersama pengemudinya. Iya, Pablo langsung mengakui. Jordan memerintahkan kekuatan besar di Orlando dan awalnya ingin hidup sebagai presiden biasa sebuah perusahaan. Namun, karena seseorang memiliki keinginan mati dan cukup berani untuk memprovokasi Jordan, itu bukan salahnya karena kejam. Dengan kekuatan Pablo di Orlando, Tyler dan Chayden akan segera mengetahui konsekuensi yang harus mereka tanggung karena merayu istrinya. Berdengung. Sementara Jordan mendidih karena marah, ponselnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon sebenarnya adalah istrinya, Hailey. Omong kosong. Apakah dia menemukannya? Petik 2. Jordan telah memarkir mobil di luar Hailey Residence, jadi dia khawatir Hailey mungkin melihatnya. Jordan buru-buru menundukkan kepalanya, menutup wajahnya dengan setir, dan menatap Hailey. Dia berada di tempat yang agak jauh dari Hailey, dan dia benar-benar menggunakan teropong militer untuk melihatnya barusan. Dari tempat Hailey berada, dia paling sering melihat banyak mobil, tetapi dia tidak akan bisa melihat orang-orang di dalamnya. Jordan tidak segera mengangkat panggilan itu dan malah mengambil teropongnya untuk melirik Hailey. Dia menyadari bahwa Hailey tidak menatapnya dan malah berjalan masuk sambil berbicara di telepon. Dia seharusnya tidak menemukanku, tapi kenapa dia memanggilku saat ini? Jantung Jordan, yang telah berdetak tak henti-hentinya, berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian, Jordan mengendalikan emosinya dan menjawab telepon. Halo, Hubby. Apa kau sudah sampai di kantor? Ya, aku di sini, bagaimana denganmu? Apakah Anda sudah sampai di Hailey Residence? Ya, aku baru saja tiba juga. Oh, kenapa kamu memanggilku saat itu? Saya merindukanmu. Hailey mulai bertingkah centil. Jordan memperhatikan Hailey dengan teropong sambil membencinya. Merindukanku. Saya yakin Anda punya waktu untuk memikirkan saya hanya karena Anda tidak bisa melihat kekasih Anda. Petik 1. Hailey bertanya, Hubby, hari ini akhir pekan, dan pasar saham tutup. Anda seharusnya tidak terlalu sibuk, bukan? Aku tidak ada urusan di sini, jadi aku akan segera pulang. Aku akan meminta ibu untuk memasakkan kita olesan yang mewah untuk makan siang. Jordan bertanya, bukankah kamu biasanya terlalu sibuk untuk pulang untuk makan siang? Kamu pulang larut setiap malam. Mengapa kamu begitu bebas hari ini? Seharusnya ada pekerjaan yang terjadi di lokasi konstruksi setiap hari. Petik 2. Tentu saja, Jordan tahu alasannya. Itu karena kekasihnya tidak ada di sana. Tentu saja, dia tidak ingin tinggal di lokasi konstruksi lebih lama lagi. Hailey menjawab, oh, tidak ada masalah lagi dengan desainnya, jadi saya tidak perlu mengawasi konstruksi sepanjang waktu. Selain itu, saya merasa sedikit tidak nyaman, dan udara di sini agak tercemar. Demi kesehatan bayi kami, saya mungkin tidak akan sering datang ke sini di masa depan. Petik 2. Demi kesehatan bayi kita. Anda punya begitu banyak alasan, iya. Demi kesehatan bayi kita, mengapa Anda tidak memikirkan kesehatan bayi tempo hari? Petik 1. Namun, Jordan dapat mengetahui dari kata-kata Hailey bahwa Chayden mungkin telah meninggalkan Orlando untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali lagi di masa depan. Itu membuat Jordan agak kecewa.
Dia harus menangkap basah Hailey di tempat tidur dengan pria lain untuk membuktikan tindakan perzinahannya. Dia sekarang memiliki bukti terhadap Hailey dan Tyler, tapi bagaimana dengan Chaiden? Bagaimana jika Hailey menolak mengakuinya di masa depan? Bagaimana jika dia belum punya waktu untuk tidur dengannya? Jordan bertanya, "Oh, begitu. Saya mendengar bahwa desainer baru itu cukup bagus, dan kebetulan saya memiliki klien yang juga meminta saya untuk merekomendasikan seorang desainer arsitektur kepadanya. Kenapa kamu tidak mengenalkannya padaku?" Melalui teropong, Jordan dapat melihat bahwa Hailey jelas-jelas bingung. Hailey berkata, "Hah, tidak, dia hanya magang yang berhenti setelah beberapa hari." Petik 2. "Oh, begitu," kata Jordan, yang tidak mengeksposnya. "Ya, silakan dan sibuk, Hubi. Aku tidak akan menahanmu lebih lama." Hailey dengan cepat menutup telepon. Jordan meletakkan ponsel dan teropongnya sebelum berteriak kesal, "Bohong sekali. Untungnya saya mengetahuinya tepat waktu dan tidak memasukkan Anda sebagai salah satu pewaris Teles. Kalau tidak, Tuhan yang tahu berapa kali lagi Anda akan membuat saya menjadi istri selingkuh setelah Anda mewarisi miliaran dolar." Jordan benar-benar yakin bahwa begitu Hailey memiliki hak untuk mewarisi aset keluarganya dan sebagian besar hartanya setelah perceraian, dia akan menjadi kurang ajar dan tidak terkendali seperti Rachel. Jordan tidak tinggal lebih lama dan malah membalikkan mobil untuk berangkat ke kantor. Setelah tiba, Jordan mengurung diri di kantor presiden dan menolak bertemu siapapun. Dia dalam suasana hati yang buruk. Ketuk-ketuk. Baja. Itu adalah sekretarisnya, Ashley. Jordan kehilangan kesabaran dan bangkit untuk membuka pintu sebelum berteriak pada Ashley, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku? Apakah kamu ingin kehilangan pekerjaanmu?" Petik 2. Ashila tercengang. Jordan selalu sangat lembut padanya, dan dia belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya. Ashley berkata dengan ketakutan sambil menggigil, Nona Elle Camden ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu." Baru saat itulah Jordan menyadari bahwa Elle berdiri di belakang Ashley. Dia mengenakan gaun ketat yang sama persis dengan yang dikenakan ayahnya saat kunjungan terakhirnya ke perusahaan. Itu mewah,